Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bincang-bincang kita, yaitu berkenaan dengan menyikapi perbedaan. Jadi ini sangat penting bagi kita karena kita itu bangsa Indonesia itu kan terkenal dengan banyak perbedaannya. Di antaranya kan kita itu banyak sukunya, banyak pulaunya, sehingga sangat memungkinkan kita temukan beragam atau banyak sekali perbedaan tersebut. Maka kita itu juga dikenal dengan apa itu Bhinneka Tunggal Ikanya, yaitu walaupun berbeda-beda, kita itu ya tetap satu juga, kan seperti itu. Dan di dalam agama kita, agama Islam pun kan juga diajarkan, yaitu ada di dalam firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dan di situ garis besarnya dari pengertian ayat tersebut yang Allah menyampaikan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan juga diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Dan Allah itu memuliakan di antara kita itu ya yang paling takwa itu yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira seperti itu pengertian ayat tadi. Jadi kalau kita coba pahami ayat itu tadi di dalam kehidupan sehari-hari, artinya kita itu ya memang sudah sunatullah diciptakan berbeda-beda dalam banyak hal, sehingga kita tidak bisa menolak ataupun tidak suka dengan perbedaan itu, karena memang sudah semestinya seperti itu. Dan yang diceritakan di dalam Al-Quran tadi mungkin hanya mewakili saja dari banyak perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, umpamanya
seperti orang yang punya anak kembar, bisa 2, 3, atau 4 dan lain-lain, itu sekembar-kembarnya atau sama atau miripnya, biasanya tetap juga ada perbedaan. Jadi Allah tetap menciptakannya ada bedanya, hanya mirip saja, kan seperti itu. Dan kalaupun toh miripnya itu sangat persis nian, sebagai orang tuanya atau sebagai manusianya pun juga berpikir bagaimana caranya bisa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, yang kembar tadi, sehingga bisa mengetahui, oh ini si itu dan lain-lain, kan begitu. Contohnya ya ketika memberi nama, kan tidak mungkin umpamanya 2 anak kembar itu diberi nama sama. Umpamanya anak perempuan namanya Ani, terus yang kedua juga Ani, umpamanya, kan tidak mungkin. Nanti akan ya membingungkan. Loh ini yang mana kok Ani semua, kan gitu. Umpamanya kalau sudah memberi makan atau memberi minum susu umpamanya, tadi yang sudah diberi makan itu yang mana, yang belum yang mana, itu saja kan. Kalau tidak ada perbedaannya, kita juga akan kesulitan atau bingung mana yang sudah dan mana yang belum. Itu satu contoh yang sederhana. Belum yang lain-lain, istilahnya itu umpamanya kita kan diciptakan oleh Allah laki dan perempuan. Coba kalau muka wajah fisik seseorang laki-laki itu sama, kemudian perempuan itu juga sama, maka nanti akan bingung ini siapa, ini apakah istri, apakah ini suami, apakah ini anak, dan lain-lain sebagainya. Itu beberapa contoh saja. Yang intinya perbedaan itu ya sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, dan itu juga atas izin Allah seperti itu. Dan kemudian juga perbedaan itu yang lainnya juga dalam hal mungkin pemahaman atau pemikiran kita itu juga berbeda-beda, dan itu juga sama, sangat diperlukan. Jadi kalau melihat perbedaan di antara kita dengan saudara kita yang lain, itu juga kalau sudah paham, tahu seperti itu, ya tidak perlu kita itu emosi atau muncul ketidaksenangan, ketidaksukaan, apalagi sampai benci dan tidak mau istilahnya itu bergaul atau campur dengan saudara kita yang lain. Mungkin ada perbedaan pemahaman itu, yaitu sangat disayangkan. Itu ya keliru kalau kita seperti itu. Maka kalau kita sudah paham bahwa itu sesuatu yang sangat penting, sangat dibutuhkan, ya kita harus bisa mensikapinya dengan baik tentunya. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada maksudnya,
ada manfaatnya, dan ada kebaikannya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, orangnya Islam umpamanya, kok masih ketika melihat perbedaan, entah itu pemikiran, entah itu cara memahami agama, cara ibadah, kok masih dipersoalkan, sehingga ada kegaduhan, sehingga ada keributan, sehingga tidak akur, sehingga ketika ada beda itu ada yang pengennya yang beda itu nggak boleh di sini umpamanya, ada yang kemudian mungkin ya terus biar yang beda itu tidak berkembang, terus membuat isu-isu yang bisa mengarah fitnah umpamanya. Ya, ini hanya umpama ya, umpama saja ada yang terus membuat isu, oh itu meresahkan, itu agama apa, agama baru umpamanya. Padahal ya sama saja, hanya beda memahaminya mungkin kan seperti itu. Apalagi kalau sampai hanya beda seperti itu, kemudian melaporkan ke apa itu, ke Koramil umpamanya, biar tidak tahu diapain kan gitu. Itu ya sungguh sayang sekali. Padahal sudah jelas ya Islam itu mengajarkan seperti apa yang saya sampaikan tadi, perbedaan itu ya untuk saling kenal mengenal. Oh ternyata umpamanya ya, ternyata Islam itu beragam. Ternyata Islam itu bukan hanya seperti yang saya pahami dari guru ngaji saya saja umpamanya. Ternyata tidak, ada yang bentuknya itu A, ada yang B, ada yang C, kan seperti itu. Jadi umpamanya ya yang jadi masalah itu dalam ibadah, umpamanya apa ya, ya sholat itulah yang paling mudah terlihat. Umpamanya sholatnya ada yang pakai usoli, ada yang niatnya di dalam hati, umpamanya gitu. Mungkin sebenarnya kalau dibuka atau dibicarakan sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Bahkan satu mungkin semacam kelompok saja itu ya pasti ada lagi perbedaan-perbedaan. Sehingga kalau kita sudah paham seperti itu ya biasa saja, ya kan, istilahnya oh ya itulah Islam seperti itu. Makanya kalau di kampung atau di desa kemudian tidak pernah keluar jauh, sehingga kadang-kadang menjadikan dia itu tidak tahu tentang perkembangan ataupun tentang agama ini yang ternyata beragam tadi kan gitu. Umpamanya kalau di tempat lain yang saya temukan itu contoh sholat taraweh umpamanya, ada yang sholat tarawehnya 11, ada yang 23 ditambah witir tadi kan, ada yang sholatnya itu ya jadi satu, enggak masalah. Kemudian yang 11 itu ya setelah selesai dia mundur, yang 23 lanjut, enggak ada masalah, enggak perlu
rebutan masjid umpamanya, ini untuk yang 11 atau untuk yang 23, kan tidak. Itu kan indah sebenarnya. Jadi bisa berbagi kan gitu. Sama-sama ingin menyembah atau beribadah kepada Allah kan gitu. Kenapa harus rebutan kan gitu. Itu contoh. Dan inilah yang harus kita kembangkan pemahaman pemikiran yang seperti ini. Walaupun juga ini juga sebuah perbedaan yang juga kita maklumi, kalau pemikiran kita agar bisa memaklumi perbedaan ini, ternyata masih ada yang tetap kekeh, tetap masih pokoknya kalau ndak seperti kelompoknya, pokoknya minggir, ya sudahlah. Karena itu juga nanti berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Furqan ya, ayat 20 kalau nggak salah. Tapi hanya sebagian atau sepotong saja, yang bunyinya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun, yang artinya dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya itu fitnah, apakah kamu itu sabar, kan seperti itu. Jadi artinya kita itu memang disengaja oleh Allah itu diciptakan ya antara satu dengan yang lainnya itu ya ujian. Kemudian Allah ingin menilai kita, apakah kita itu sabar atau tidak. Ya diantaranya dijadikan yang satu orangnya kaku, yang satunya orangnya ya istilahnya luas, ndak kaku. Ada yang emosioan, mudah emosi, mudah marah. Ada yang penyabar mungkin, atau ngalah dan lain-lain. Seperti itu. Ada yang kalau punya pendapat, waduh, nggak mau dibelokkan, maunya pendapatnya itulah yang paling benar. Atau kalau punya prinsip, nggak bisa dirubah kan begitu. Dan ya kita maklumi, ya sudah, karena mungkin itu ujian, apakah kita sabar atau tidak. Dan itu terjadi baik itu di dalam rumah tangga atau di dalam pergaulan di sekitar kita, baik yang dekat ataupun yang jauh, seperti itu. Jadi inilah yang terus kita coba kembangkan sikap. Bahasa lain itu toleran juga ya, toleransi. Kita menghargai perbedaan-perbedaan itu, karena itu sudah menjadi sunatullah. Tadi kalau yang terjadi perbedaan yang ada di sekitar kita itu berarti itu atas izin Allah. Semuanya terjadi ya, kalau sudah terjadi ya atas izin Allah tadi, sehingga kita mengimaninya, apa yang ada itu, dengan kemudian mensikapinya dengan sabar, ya tidak emosi, tidak kesal, tidak jengkel, kan begitu. Jadi disitulah yang kadang-kadang mungkin diantara kita atau saudara kita itu ilmu agamanya mungkin ya lumayan banyak, luas kan gitu. Tapi kadang-kadang dalam mengamalkan itu masih mungkin pilih-pilih yang sesuai dengan keinginan ataupun selera itu yang disampaikan. Yang kira-kira tidak sesuai dengan keinginannya tidak disampaikan atau tidak dilakukan umpamanya, sehingga terlihat
dalam mungkin sikap ataupun pembicaraan. Umpamanya kalau bicara dengan orang ya menilai yang beda itu, apa itu Islam kok kayak gitu, umpamanya aneh ya, umpamanya itu dalilnya mana ya, itu ajarannya siapa, macam-macam lah. Jadi kalau tidak sama, anggaplah istilahnya mentang-mentang ilmunya luas, dalil-dalilnya hafal, Quran hadisnya hafal semua pokoknya. Sehingga melihat orang itu melakukan sesuatu langsung yang terlihat ya dalilnya mana tadi ya kan. Walaupun itu juga tidak salah. Betul sih tidak kan begitu. Tapi ya jangan kaku banget seperti itu, karena kalau nyinggung dalil itu kan apa ya, ada beberapa hal yang dilakukan manusia itu tidak terlihat ada dalil secara langsung ya kan. Secara langsung tidak ada, tapi kalau kita pahami dengan jernih nanti ya akan terlihat bahwa juga ada dalilnya sebenarnya kan begitu. Karena dalil itu kan ada yang sifatnya umum, ada yang khusus kan begitu. Umpamanya kita itu kan disuruh menghormati tamu, ya itu kan dalil, tapi kan masih umum, artinya ada di dalamnya itu yang sehingga terkesan tidak ada dalilnya, tapi ya sebenarnya dalil tadi itu sudah mencukupi sebagai dalil. Umpamanya ada tamu dikasih minum teh umpamanya, mana dalilnya kalau tamu itu dikasih minum teh? Ya nggak ketemu kan. Atau dikasih minum sirup umpamanya, atau dikasih makanan khas mana umpamanya kalau di Sumatera itu ada tempoyak umpama. Itu juga mana dalilnya? Kan seperti itu. Jadi bisa saja ditarik ke dalil yang sifatnya umum, menghormati tamu itu. Dan ketika menghormati tamu itu bisa bermacam-macam tadi. Yang penting juga harus kaitannya benar-benar menghormati, ya kan. Makanya kalau orang Indonesia yang menghormati tamu itu kasih makanan ya makanan Indonesia apalah kan begitu. Coba kalau kita orang Indonesia dihormatinya dengan makanan khas negara lain yang kita itu asing dan mungkin enggak suka umpamanya. Jadi ya bukan menghormati tamu kan gitu. Bahkan itu malah bisa sebaliknya. Jadi memahaminya juga seperti itu. Terus kemudian juga kita harus berkata yang baik kepada orang tua umpamanya. Itu juga sama. Umpamanya kalau ucapan terima kasih kalau di Indonesia itu, kalau orang Jawa itu kan matur nuwun umpamanya. Kalau orang Arab ya mungkin sukron, kalau bahasa Inggris thank you atau apa itu. Jadi kalau umpamanya orang kita terus kita mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua, terus thank you bos, thank you daddy, waduh ya itu kan tidak sopan mungkin. Walaupun artinya itu ya terima kasih kan. Ya, jadi
menghormati itu juga harus disesuaikan dengan kondisi atau budaya atau bangsa tertentu kan gitu. Sehingga itu benar-benar kita itu melakukan sebuah kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itulah jadi memahami sebuah dasar dalil itu ketika dipraktekkan ya tidak sama kan seperti itu. Umpamanya kayak dakwah itu kan perintah, umpamanya kita diajarkan untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi ngajak ke jalan Tuhan, dakwah itu ya dengan hikmah dan dengan ketauladan yang baik. Nah, saya umpamanya ngomong seperti ini di Indonesia, yang mayoritas ya bahasanya Indonesia dan ya suku-suku yang ada itu, dan suku kita atau bangsa kita itu kan enggak bahasa Inggris umpamanya. Terus kemudian saya ngomong bahasa Inggris, yes, no, dan lain-lain. Ya enggak ngerti kan. Kalaupun toh ada yang ngerti satu dua, ya artinya itu dakwahnya ya mungkin dianggap enggak tepat. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus paham betul masalah dalil itu ya, jangan sampai kita itu ya kaku tadi ya. Coba dilihat dulu, oh iya begini kan gitu. Karena ya saya sampaikan ini kan kadang-kadang itu dengar bahwa ada orang yang selalu mengedepankan dalil itu, ya insya Allah itu baik, tapi ya caranya itu ya mungkin perlu dikaji kembali sehingga tidak kaku. Contoh lagi umpamanya kayak Rasulullah itu kan menyampaikan dalam sebuah hadis yang bunyinya apa itu, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadih dan seterusnya. Jadi kalau kita itu melihat sebuah kemungkaran, maka rubalah dengan tangan atau kekuasaan dan seterusnya itu ya. Itu Rasulullah menyuruh seperti itu. Tapi kalau kita hanya dalilnya itu, ya akhirnya prakteknya melihat yang ndak bener itu ya langsung bat langsung sikapi dengan keras umpamanya. Ya ndak seperti itu, kan ada hadis atau riwayat yang lain, dan itu juga kaitannya kan setiap orang itu beda, kondisinya beda, sehingga cara merubahnya juga beda. Contohnya kan Rasulullah itu diriwayatkan di situ pernah memberi makan orang miskin, seorang Yahudi dan buta pula, ya kan? Apakah ketika Rasulullah itu melihat orang miskin tadi kok memaki atau mungkin mengata-ngatain, ngomongin tentang Rasulullah begini dalam arti yang jelek-jelek istilahnya, dikata-katain yang enggak, pada Rasulullah itu kan baik, dan bahkan bicaranya di depan Rasulullah, dia tidak tahu kalau yang dibicarakan itu ya di depannya, yang ngasih makan dengan baik kan gitu. Ketika ngomongnya nggak benar itu kan Rasulullah ya tidak terus tersinggung, tidak terus melihat wah ini kemungkaran harus diselesaikan, harus ini itu umpamanya, kan tidak. Menurut riwayat itu ya Rasulullah diam saja, dengarkan saja, dan nggak jengkel, tetap kasih sayang, lemah lembutnya itu dilakukan. Apakah Rasulullah itu nggak ingat kata-katanya kalau melihat kemungkaran itu harus dirubah kan gitu?
Kalau enggak dengan kekuatan ya dengan kata-kata. Kok Rasulullah diam saja? Ya boleh jadi kan dakwah itu tadi ya kan bermacam-macam. Oh kalau orang ini kalau dikatakan terus terang mungkin dia terus tambah marah, tidak senang, walau alam ya kan. Tapi boleh jadi Rasulullah sedang mengamalkan ayat yang lain ketika ada orang yang salah, ya dimaafkan dan dimohon ampunkan atau didoakan. Boleh jadi Rasulullah memaafkan terus dia mendoakan, ya Allah, ada saudara ini yang begini ya Allah, kalau dia salah ampuni ya Allah, tunjuki dia jalan yang lurus. Boleh jadi seperti itu karena ternyata setelah Rasulullah meninggal ya masuk Islam kalau tidak salah ceritanya seperti itu, karena ternyata orangnya baik, Rasulullah itu baik, tidak seperti yang dia katakan. Nah ini contoh, itu banyak sekali nanti akan kita temui masalah perbedaan-perbedaan baik dalam hal suku bangsa tadi, juga pemahaman, juga pemikiran, juga pendapat atau apa kan begitu. Makanya juga di dalam Islam itu diajarkan wasawirhum fil amr. Jadi kita disuruh musyawarah. Nah, itu ada musyawarah itu artinya kan ada banyak pendapat, pemahaman, terus dimusyawarahkan dalam hal umpamanya kita itu punya keinginan umpama yang membuat masjid, umpamanya sama-sama Islam satu kampung, umpamanya Islamnya beda-beda pemahamannya itu, ya tetap ya bagaimana bisa tetap bersatu sehingga tidak perlu istilahnya bertengkar, sehingga dimusyawarahkan baiknya gimana, bentuk masjidnya seperti apa, biayanya bagaimana dan lain-lain. Insya Allah seperti itu, sehingga ya terjadi atau terwujudlah sebuah kerukunan kan gitu. Apalagi itu sebagai wujud bukti kita itu rukun, itu salah satunya ya seperti itu. Jadi tidak harus ya hanya beda sedikit, yang satu buat masjid, yang dua buat masjid, tiga masjid, ini kelompok ini, sehingga tidak ada kesannya ya, sehingga terkesan kok nggak bersatu kan begitu, hanya beda dikit. Kecuali kalau bedanya itu banyak, sehingga istilahnya sholatnya itu nggak bisa disatukan. Umpamanya ini hanya umpama saja, umpamanya satunya sholat subuh 2 rakaat, satunya 4 rakaat, wah itu kan gimana itu. Ini hanya umpama saja. Jadi kalau nggak bisa disatukan dengan terpaksa ya silahkan, tapi insya Allah enggak sampai seperti itu. Insya Allah masih kan itu, masih sama, hanya beda sedikit insya Allah. Kalaupun tuh ada yang mungkin agak keluar jauh dari syariat, kan kita juga masih diajarkan untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya saling memberi nasihat, tausiah dengan ya benar, ya dengan sabar, dikasih tahu. Kan seperti itu, tidak langsung ketika salah ya main itu tadi serampangan, main diusir umpamanya, kan tidak seperti itu. Namanya saudara ya diajak ngobrol, diajak bincang-bincang kan gitu, sehingga nanti ada titik temu, sehingga ada solusi ya kan, yang baik yang bagaimana. Insya Allah seperti itu. Nah inilah yang bisa sampaikan kaitannya menyikapi perbedaan-perbedaan di antara kita, itu harus dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih ya kan, sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan lapang dada, sehingga kerukunan, kedamaian, ketentraman, kebersamaan itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya.
khususnya bagi saya sendiri. Dan kalau ada kata-kata yang kurang tepat, kurang pas, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.